Sahabat channel kami yang Allah muliakan, apa hukumnya memakai sandal atau sepatu atau sejenisnya ketika kita berziarah kubur, kita melewati kuburan-kuburan? Apa hukumnya pakai sandal? Ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang pertama mengatakan tidak makruh berjalan di area pekuburan dengan menggunakan dua sandal atau dua khuf dan yang semisalnya. Ini pendapatnya siapa? Mayoritas ulama. Siapa saja? Ulama-ulama Hanafiyah, ya. Ini kitabnya disebutkan di sini beberapa, silakan dibaca sendiri. Kemudian juga yang terkenal dari kalangan madhab Syafi'iyah. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' dan juga Al-Imam Ibnu Qudamah bahwa ini adalah pendapat mayoritas atau kebanyakan ulama. Kemudian ini juga pendapatnya Ibnu Hazm Al-Zahiri. Apa dalil mereka? Kok mereka mengatakan tidak apa-apa, tidak makruh hukumnya memakai sandal di area pekuburan? Sebelum kita sebutkan dalil mereka, kita perlu sebutkan juga bahwa Ibnu Hazm mengatakan tidak makruh, namun beliau mengecualikan, yaitu sandal as-sibtiyah. As-sibtiyah itu sandal yang dibuat dari kulit sapi. Maka menurut Ibnu Hazm, kalau sandalnya terbuat dari kulit sapi, pun sepatunya atau yang lainnya terbuat dari kulit sapi, itu haram hukumnya. Baik, kita lanjut ke dalil pertama dari pendapat pertama yang mengatakan tidak makruh. Hadis Anas ibnu Malik di mana beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika sudah dimasukkan ke liang lahat dan keluarganya hendak pulang atau balik ke rumah mereka masing-masing, sesungguhnya sang mayit yang baru saja dimasukkan ke liang lahat benar-benar mendengar suara-suara sendal-sendal mereka. Hadis ini sangat sahih, diriwayatkan Al-Imamul Bukhari dan juga Imam Muslim, nomornya ini. Nah, apa poin daripada hadis ini? Menurut Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, bahwasannya hadis ini menunjukkan kebolehan memakai sandal di area pekuburan. Seandainya makruh hukumnya memakai sandal, pasti akan Nabi jelaskan dalam hadis Anas ini. Begitu ya. Itu wajhud dilalahnya atau poinnya yang bisa kita ambil. Kemudian dalil yang kedua, dikiaskan hukum masalah memakai sandal di area pekuburan ini dengan memakai sandal saat masuk masjid dan juga bahkan saat sholat. Kan hukumnya boleh. Di mana ada sebuah hadis menurut Ibnu Hajar yang bersumber dari Anas ibnu Malik bahwa beliau pernah melihat Nabi sholat dengan menggunakan dua sandal. Otomatis Nabi kan sholatnya di masjid, masuk masjid pakai sandal, sholat pakai sandal. Nah, kalau masuk masjid dan sholat saja boleh pakai sandal, begitu pula pastinya masuk area pekuburan dan berjalan di sekitarnya. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari jilid ke-10 halaman 309. Pendapat kedua adalah pendapatnya ulama-ulama di kalangan Hanabilah, Hambali, dan juga dari kalangan ulama kontemporer misalnya Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin. Apa dalil mereka di mana mereka mengatakan makruh hukumnya berjalan di area pekuburan menggunakan sandal dan yang semisalnya? Pertama, adanya hadis yang bersumber dari Bashir Ibnul Khasasiyah. Khasasiyah ini sebenarnya nama ibu atau salah satu neneknya. Sedangkan nama ayahnya adalah Ma'bad ya. Entah mengapa tidak dijelaskan oleh para ulama mengapa dia dinisbahkan kepada ibundanya. Ala kulli hal, Bashir ini berkata bahwa satu hari aku pernah berjalan bersama Nabi lalu kami melewati sebuah pemakaman. Di sana ada pemakaman orang-orang kaum muslimin. Kemudian Nabi berkata, laqad sabaqa haula'i syarran katsiran. Laqad sabaqa haula'i syarran katsiran. Ini versi riwayat An-Nasa'i. Kalau dalam versi riwayat Abu Dawud, laqad sabaqa haula atau laqad adraka haula khairan katsiran. Ala kulli hal, ketika Nabi melewati kuburan orang-orang Islam, Nabi mengatakan mereka sudah mendapatkan banyak kebaikan karena mereka berjumpa denganku, mereka beriman dan mengikuti ajaranku. Sebaliknya ketika Nabi melewati kuburan orang-orang musyrik, Nabi mengatakan mereka telah kehilangan kebaikan yang begitu banyak.
karena mereka mati atau meninggal belum sempat beriman kepadaku dan mengikuti ajaranku. Kemudian pandangan Nabi teralihkan oleh adanya seorang laki-laki yang yamshi bainal kubur fi na'laihi, berjalan di area pekuburan dengan dua sandalnya. Maka Nabi mengatakan, ya sahibas sibtiyataini alqihima, wahai pemilik dua sandal sibtiyah, lepaskanlah dan lemparkanlah sandalmu. Kita tadi sudah katakan bahwa asibtiyah itu sandal yang terbuat dari kulit sapi, bukan sandal biasa ya. Bagaimana status hadis ini? Dikatakan sanadnya jayyid oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tahawi dan juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni jilid kedua halaman 421 mengatakan bahwasannya perintah Nabi untuk melemparkan dan melepas sendal tersebut minimal menunjukkan sunnahnya melepas sendal, begitu ya. Kemudian yang kedua, menurut para ulama dari kalangan Hanbali, melepas sendal itu lebih mendekati kepada kekhusyuan dalam merenungi kematian, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Buhuti di dalam Kasyaful Qina an Matnil Iqna. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ala kulli hal, intinya bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah, maka kita tidak perlu berdebat, tidak perlu saling mencela begitu ya, ketika melihat ada yang pakai sandal atau sebaliknya ada yang melepas sandal. Khususnya bila ada yang memakai sandal nih. Kan para ulama dari kalangan mayoritas itu menyatakan tidak mengapa, maka yang sudah paham melepas sandal tidak perlu mencela mereka yang tidak melepas sandal. Entah karena mereka belum tahu hukumnya atau karena memang adanya pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa memakai sandal di area pekuburan adalah tidak makruh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.